Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spasial. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses georeferencing dalam sebuah pembuatan peta digital. Apa itu georeferencing? Jadi pada dasarnya georeferencing adalah proses pemberian sistem koordinat pada peta yang belum memiliki sistem koordinat. Biasanya peta ini bentuknya masih JPEG dan kita peroleh dari beberapa sumber, atau kita melakukan scanning pada peta yang tadinya bentuk kertas atau hard copy dan kita scan, maka peta tersebut belum memiliki sistem koordinat. Nah, georeferencing adalah satu tahapan paling penting dalam pembuatan peta digital. Jadi ini tahapan yang harus dilakukan dan harus benar. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh terhadap luas, terhadap skala yang diperoleh. Jika proses ini salah, maka proses berikutnya, tahap-tahap berikutnya juga pastinya akan salah. Karena maka inilah kunci utama dari proses pembuatan peta digital. Nah, dalam melakukan proses georeferencing terdapat satu pengetahuan yang harus kita ketahui, yaitu sistem koordinat apa yang kita gunakan. Nah, sistem koordinat ini di dalam dunia pemetaan di Indonesia ini dikenal dua, tapi sebenarnya banyak ya. Tapi di Indonesia yang umum digunakan itu hanya dua, sistem koordinat geografis, yang kedua sistem koordinat UTM atau Universal Transform Mercator. Nah, bagaimana perbedaannya? Simak penjelasan berikut. Baik, sistem koordinat dalam peta pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu ada koordinat geografis dan koordinat UTM. Nah, UTM ini singkatan dari Universal Transfer Mercator. Nah, coba kita lihat, apa itu sistem koordinat geografik? Nah, sistem koordinat geografik ini merupakan sistem koordinat yang umum digunakan dan memiliki penulisan format yang bervariasi ya. Misalnya kita melihat ada koordinat 106 derajat, 30 menit, 33 detik. Nah, itu adalah sistem koordinat geografis. Nah, kemudian format penulisan koordinat yang paling kompatibel dengan kebanyakan perangkat lunak pemetaan dan GIS. Jadi pada intinya, sistem koordinat geografik ini memang umum dan rata-rata di software yang terkait dengan GIS rata-rata memang menyediakan jenis koordinat ini. Dan di Indonesia sendiri, koordinat geografis itu sangat umum digunakan. Nah, acuan pada sistem koordinat geografis atau sering dikenal sebagai Geographic Coordinate System atau kita menyingkat dengan GCS ya. Geographic Coordinate System ini beracuan pada peta berikut. Jadi kalau kita lihat gambar ini kan dunia ini dibagi menjadi dua. Ada belahan bumi bagian barat dan belahan bumi bagian timur ya. Ini ada west dan east. Nah, batasnya itu adalah 0 di sini. Batasnya 0. 0 ini salah satunya adalah melewati titik Greenwich ya. Greenwich ya. Nanti Greenwich itu suatu kota, di sana juga terdapat tugu yang menandakan bahwa disitulah zona 0 bumi. Mungkin kalau saya lihat dari beberapa referensi di Google terkait dengan Greenwich, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini adalah tugu yang menandakan bahwa jika sebelah kiri monitor saya itu adalah bagian barat, belahan bumi bagian barat, dan sebelah kanannya bagian timur. Kemudian ini juga seseorang yang berdiri, berarti dia di tengah-tengah persis di antara garis 0 tadi itu ya, Greenwich itu. Nah, kemudian ini seseorang yang berdiri, satu kaki di belahan bumi bagian barat, satu kaki di belahan bumi bagian timur. Nah, coba kita back kembali. Nah, ini kalau kita lihat di sini sistem koordinat geografis itu dari mulai 0 ke barat sampai 180, ke timur juga 180. Coba kita perhatikan, sehingga Indonesia posisinya itu kan di antara ya, ini misalnya kita posisi Jakarta atau Jabodetabek itu antara 106 107 ya. Sehingga posisi kita ada di daerah sini. Nah, jadi Indonesia itu posisinya di east karena di timur. Jadi di sini.
Jadi kita posisinya di daerah zona antara yang mungkin ini 195 ya, 95 sampai 141 kan di sini ya, 141 di sini. Nah, jadi kita posisinya di timur ya. Nah, kemudian ke barat pun sama tadi kan, sampai 180. Tapi bedanya kodenya di sini. Kalau dia barat berarti west, kalau dia timur east. Nah, itu. Kemudian kedua, bumi juga dibagi lagi menjadi dua belahan bumi, bagian utara dan bagian selatan. Nah, pembatasnya apa? Pembatasnya adalah garis khatulistiwa ini, garis 0 ini. Jadi koordinat itu kan persilangan X dan Y. Nah, ini seperti koordinat kartesian lah. Nah, kemudian bedanya kalau ini, jadi ke atas sampai 90 north ya, kalau ke bawah 90 south. Nah, kita Indonesia kebetulan posisinya berada di dua zona ini. Jadi kalau udah di Kalimantan Utara, di Aceh itu udah masuk north. Kalau di Jakarta, Ciputat, Depok, dan seterusnya, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, itu masuknya ke south ya. Jadi itu. Jadi ini perbedaannya. Dan nol bumi ini melewati daerah Pontianak, jadi kita itu. Oke, baik. Saya lanjutkan. Koordinat geografik dibedakan menjadi penulisannya itu ada 3 macam. Pertama, ada yang menuliskan degree dan desimal. Contohnya begini. South 3, 5, 6, 7, 3, 4. Jadi 3 seperti ini itu adalah disebut sebagai penulisannya menggunakan degree dan desimal. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Degree minute ya. Jadi hanya menuliskan degree 3 derajat 43 5 4 2 3 menit. Ada juga yang menuliskan sangat lengkap. Mungkin ini yang sering kita lihat ya. Dia namanya DMS ya. DMS itu degree, minute, dan second. Jadi biasanya 3 derajat, 43 menit, 45,22 detik. Kemudian is-nya 104 derajat ya ini ya, 33 menit, 33,25 detik. Nah, ini 3 macam koordinat. Nah, yang paling umum digunakan ya seperti ini ya. Kalau kita lihat di beberapa peta itu seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut. Yang berikutnya, seperti tadi ya, saya back ke belakang, sistem koordinat yang kedua itu ada koordinat UTM. Nah, bedanya seperti ini. Kalau koordinat geografis, kan kita sudah paham ya, bahwa seperti ini. Kalau koordinat UTM, itu biasanya satuannya dalam jarak meter. Sehingga mempermudah kita dalam menentukan berapa jarak antar objek itu, antar titik. Kemudian perhitungan luas dan jarak lebih akurat, karena sudah menggunakan meter gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk WGS ini atau UTM ya, koordinat UTM ini di dunia itu dibagi menjadi 60 zona. 60 zona ya, dari mulai timur sampai ke dari barat sampai ke timur itu 60 zona. Dan kita Indonesia itu zonanya berada di zona 46 sampai 54. Jadi sekitar ini. Nah, kalau kita misalnya posisi di Ciputat, ya berarti di sini. Nah, ini kan kita lihat, berarti dia di 49, 48, 49 lah. 48 di sini ya, 48, 49 itu kita masih berada di zona rentang antara 46 sampai 54. Nah, ini lebih detail ya, saya akan tampilkan yang lebih detail seperti ini. Jadi Indonesia itu posisinya ya seperti ini. Dia mulai dari 46 sampai 54. Jadi kalau pada koordinat UTM ini kita harus memilih zonanya di mana. Jadi kita misalnya bikin peta nih, kawasan Ciputat daerah sini ya. Maka zonanya 48. Misalnya saya bikin peta daerah Semarang. Semarang itu kan di sini ya, Semarang di sini. Maka zonanya ikut 49 South. Nah, kalau saya bikin peta kawasan misalnya Manado kan kita di sini ya. Manado itu berarti dia masuknya 51 North ya, karena kan sudah melewati garis 0 ini. Itu ya. Jadi nanti ketika nanti membuat peta dan kita menggunakan sistem koordinat UTM harus berpatokan atau beracuan pada zona yang ini ya. Baik.
Nah, ini contoh koordinat UTM ya. Kalau tadi kan geografis kan kita nulisnya dengan 106 derajat, 51 detik, 51 menit, 33 detik. Nah, kalau UTM seperti ini. Dia pakainya angka ribuan. Sehingga menunjukkan jarak yang rentang antar daerah sini dengan daerah ini sekian. Nah, itu kalau di RBI, ini kan RBI ya, ini contoh peta RBI, peta rupa bumi Indonesia, itu mencantumkan dua sistem koordinat, koordinat geografis dan koordinat UTM. Oke, dipahami ya, jadi seperti ini koordinat UTM, kemudian ini saya ambil dari beberapa referensi ya, bahwa ini adalah gambaran satu peta yang telah dibuat oleh seorang mahasiswa Universitas Diponegoro. Dia mengeluarkan koordinat dua. Pertama, dia keluarkan koordinat geografis ya seperti ini. Nah, di bawahnya ini kan ada 44.000 dan sebagainya. Ini adalah koordinat UTM. Jadi seperti itu. Nah, pada latihan georeferencing yang akan kita lakukan ini, saya akan mencontohkan cara georeferencing dengan sistem koordinat geografis terlebih dahulu. Pada latihan ini, kita akan melakukan georeferencing pada peta administrasi Kota Tangsel yang sudah saya berikan sebelumnya. Di sini sudah ada ADM Kota Tangsel. Seperti ini, ADM Kota Tangsel. Kita akan memberikan koordinat pada peta tersebut. Langkah pertama, untuk melakukan proses georeferencer, yang pertama adalah klik raster. Dari raster kita arahkan pada georeferencer, kemudian kita klik sebelah kiri, sebelah kanan georeferencer, maka akan muncul jendela georeferencer seperti berikut ini. Setelah muncul jendela georeferencer, kita membuka peta ADM Kota Tangsel tadi dengan cara klik Add Raster atau Open Raster di sini, klik. Kemudian kita pilih ADM Kota Tangsel. Selanjutnya kita pilih Open. Dia akan tampil seperti ini. Dan pada proses pemberian sistem koordinat ini, kita memerlukan minimal 4 titik. Bagaimana jika lebih? Jika lebih, itu akan lebih bagus. Nah, langkah pertama, kita coba zoom in pada daerah pojok kiri atas, di mana pada proses ini kita harus mencari titik pertemuan antara lintang bujur dengan garis bujur dengan garis lintang, mohon maaf. Pertemuan ini kita jadikan sebagai titik ikat. Jika sudah menemukan titik tersebut, dan kita melihat di sini sudah ada angka koordinat dari masing-masing garis ini, maka langkah selanjutnya adalah kita klik add point, kemudian kita klik kembali di persis pertemuan antara lintang bujur dan garis lintang dan garis bujur seperti berikut ini. Klik, kemudian kita input nilai dari koordinat tersebut. Untuk X adalah 106, 40, 0. Untuk Y, karena administrasi Kota Tangsel ini berada di selatan dari Katulistiwa, sehingga dalam prosesnya harus memberikan minus, sehingga kita ketik dengan min 6, 15, 0, dan kita pilih OK. Oke, titik 1 seperti ini akan muncul titik di sini. Nah, selanjutnya kita harus memberikan 4 titik, sehingga kita memerlukan 3 lagi. Nah, kita geser ke sebelah kanan, dimana kita mencari, nah di sini juga di pojok juga kita lakukan hal yang sama, yaitu kita klik add point, kita tempelkan di pertemuan garis ini, kemudian kita input nilai dari koordinat tersebut, 106, 45, 0, dan ini jangan lupa tadi minus 15 dan 0, kemudian kita klik OK. Oke, selanjutnya titik ketiga berada di posisi bawah, karena kita harus sesuai dengan arah jarum jam. Titik bawah berarti dia akan berada di posisi ini. Maka kita klik add point kembali. Kita klik di sini, kita tambahkan di sini. Kemudian kita input koordinatnya 106, 45, 0, dan ini kita
ketik dengan minus 6, 20, 0. Oke, titik 3. Kemudian kita cari kembali untuk titik yang terakhir, titik 4. Nah, itu berada di sebelah kiri bawah, sehingga kita zoom ke daerah sini dan kita klik add point kembali, kemudian kita tempelkan di sini dan kita input kembali koordinatnya 106, 40, 0. Kemudian ini jangan lupa minus 6, 20, kemudian 0. Kemudian klik OK. Nah, kita pastikan bahwa kita sudah memiliki 4 titik ikat, di mana 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita pilih setting, transformation, atau transformation setting. Kita lihat di sini bahwa untuk transformation type tetap kita pilih linear. Resampling method kita juga memilih nearest neighborhood. Kemudian targetnya, nah inilah yang kita harus memilih. Koordinat yang kita gunakan adalah sistem koordinat yang mana? Apakah sistem koordinat geografis ataukah sistem koordinat UTM? Nah, dalam latihan ini kita menggunakan sistem koordinat WGS 84 atau geografis. Nah, selanjutnya yang perlu kita tentukan kembali adalah output setting, di mana kita akan menyimpan hasil dari peta yang sudah memiliki georeferencing tadi. Sehingga kita tinggal klik browse dari output raster tadi, dan kita akan langsung menuju pada folder di mana tersimpan peta administrasi kota Tangsel sebelumnya. Mungkin kita langsung save saja, sehingga dia akan tersave pada folder yang sama. Save, kemudian kita pilih OK. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita men-setting transformation tadi atau transformation setting, langkah yang terakhir ini kita harus melakukan mengklik start georeferencing. Posisinya ada di sebelah kiri atas. Di sini kita tinggal klik. Nanti dia akan melakukan proses. Oke, nah georeferencing kita sudah selesai. Nah, kemudian kita coba buka hasil georeferencing kita. Ini kita close. Dia akan meminta apakah kita melakukan save atau tidak. Kita bebas, dalam hal ini saya akan men-save data ini. Baik, tahapan pertama mungkin sudah kita selesaikan. Baik, cukup sekian untuk tahapan proses georeferencing. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.